Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu fi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih lanjutannya kemarin bab nomor 29 yaitu fitikris samawati wal ajnasi al mukhtalifati, yaitu menyebut beberapa langit dan jenis-jenisnya serta macam-macamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun ay hadihi faidah fa ay hadihi ku faidatun bainas sama'i dunya utawi antarane langit dunia wal ardi dan bumi wakada dan kayak itu bumi dan langit baina kulli sama'in wakada dan kayak itu langit dunia dan bumi baina kulli sama'in dan utawi setiap langit wasama'in dan langit iku khamsumi ati amin jarake 500 tahun. Jadi antara jarak langit satu sama langit yang kedua itu berapa? 500 tahun perjalanan. Wa walado dan bahkan melebihi apa kulis samain atas setiap langit kadzalika atas itu 500 tahun, bahkan mungkin jaraknya lebih dari 500 tahun perjalanan. Wakila diucapkan apa anas sama dunya, sesungguhnya langit dunia yang ketok itu yang kita lihat di atas kita ya. Iku asyadu luweh banget apane bayatun putih minal laban daripada susu. Wa inna makhdor. Langit dunia yang kita lihat ini lebih putih daripada susu. Nah, warnanya maksudnya. Wa inna makhdor. Dan sesungguhnya menjadi hijau atau hijau apa ya si langit min hadrati jabal Qafin, daripada hijaunya gunung Qaf. Gunung Qaf itu apa? Gunung Qaf itu ada di alam malakut, ya. Jadi alam itu ada dua, Pak. Alam mulki, ada alam malakut. Tapi itu semua kepunyaan Gusti Allah. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Ada lagi kata-kata dawuh Gusti Allah, walillahi malakutus samawati wal ardh. Jadi mulku itu di bumi dan di langit juga ada. Malakut itu di bumi dan di langit juga ada. Tapi kata-kata yang pertama walillahi, semuanya itu kepunyaannya Gusti Allah. Nggak bisa dilihat dengan mata kalau alam malakut. Alam malakut itu nggak bisa dilihat dengan mata. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gunung Qaf, aku dhewe ora roh Gunung Qaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasmudilka sama'i dan utawi namanya itu langit dunia itu rokiatan, namanya rokiah. Rokiah itu selembar kertas. Jadi langit dunia itu namanya rokiah atau selembar kertas putih misalnya. Wasaniyatu dan langit yang nomor 2 itu min hadidin dari besi. Kalaklah yang ngebai, kalaklah yang memenuhi apa ya si langit nuron apa nih cahaya nih. Wa ismuha dan utai namanya langit yang kedua itu payadumu, maka namanya yadum. Yadum itu langgeng. Au ma'unun atau namanya ma'un. Ma'un itu pertolongan. Wa tsalitsatu dari langit yang ketiga itu min nuhasin dari tembaga. Yukalu diucapkan laha bagi salisa, langit yang tiga itu malakutun, malakut au hariyuna atau hariyun. Hariyun itu artinya apa tak boleh ikan ketemu.
malakut, pokoknya jenenge malak. Nah, langit yang ketiga itu namanya malakut atau hariyo. Dan setiap langit itu ada pintunya. Ya. Iki karena Kanjeng Nabi Isra Mi'raj itu, Mi'raj Kanjeng Nabi setiap masuk langit itu ndodok pintu. Oke, Kanjeng Nabi ketemu Nabi Adam langit pertama, kedua itu coba saya lupa ceritanya. Itu tadi dodok pintu. Setiap dodok pintu Kanjeng Nabi uluk salam. Jibril itu uluk salam. Assalamualaikum. Man, Jibril. Lan jawab, sapa iki? Jibril. Waman ma'ak. Sapa sing bareng karo kowe? Muhammad. Nah, terus jawabnya setiap nabi sing didatangi itu nikmal muji ujaha. Assalamualaikum ya Nabiullah wa Rasul. Itu setiap nabi yang didatangi salam kepada nabi kita Muhammad SAW. Nikmal muji ujaha. Saapi-api wong teko wis teko. Saapi-api orang yang datang itu sudah datang. Sapa Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu seperti itu. Wa ismuha wa rabi'atu dan langit yang nomor 4 itu min fiddati baidain, dari perak yang putih. Yakatu yang mendekat apa nuruha cahayane fiddah. Yakatu yang mendekat apa nuruha cahayane fiddah itu, cahayane perak yang putih itu, yakhtafu yang menyambar apa nur cahaya al-absara pada penglihatan. Wa ismuha dan namanya nomor 4, langit nomor itu Zahratu itu ada yang memaknai vas bunga, ada yang memaknai cahaya. Wal khamisatu dan langit yang kelima itu min dahabin ahmar, dari emas merah. Yukolu dan diucapkanlah atas langit yang kelima al-muzayyana, pada muzayyana. Muzayyana itu dihiasi. Au musaharah atau julukannya musaharah. Musaharah itu artinya yang terjaga. Langit yang kelima. Wasadisah dan langit yang keenam itu min jauharah, dari jauharah. Jauharah yang bermakna perak, ada yang bermakna intan. Talak yang memenuhi apa ya si langit yang kelima tadi, nuron apanya, cahayanya, wa ismuha dan namanya langit yang keenam. Talak yang memenuhi apa langit keenam, apanya, nuron cahayanya, wa ismuha dan namanya langit keenam itu khalisah artinya murni. Wasabiatu dan langit yang ketujuh min yaqutatu hamra, dari inten yang merah. Wa ismuha dan namanya langit ketujuh al-labiyah au dami'ah. Dami'ah itu artinya netes air mata. Wa fiha dan di dalam langit yang ketujuh al-bait itu ada bait atau rumah, Baitul Makmur, ada rumah yang namanya Baitul Makmur. Lahu bagi bait rumah itu lahu bagi bait arba'atu arkanin, ada lahu bagi bait arba'atu arkanin, ada 4 unsur. Ruknun min yaqutati hamra, 1 unsur, ada 4 cagak lah. Cagak itu ada 4 atau 4 unsur atau 4 cagak ya, tiang. Terus ruknun min yaqutati hamra, 1 cagak itu dari inten yakut yang merah, tiang-tiang. Terus warukun min zabarjat, 1 tiang lagi dari zabarjat. Ini jenis inten tapi aku dikaro al-hadro'a yang hijau. Warukun min fiddati baida, 1 lagi tiang itu dari
perak yang putih. Terus yang keempat waruk min dahabi akhmar, satu tiang lagi dari emas yang merah. Waroda dan sampai apa hadis apa anal baitul makmur minal aqiqi yadkhuluhu kulla yaumin sa'un alfa minal malaikati la ya'uduna ilaihi la yaumil qiyamah. Ya gitu Pak. Baitul Makmur itu setiap hari ada 70.000 malaikat sing ibadah ning kono sing gak pulang kembali sampai ila yaumil ya. Jadi orang sing rukuk tak, ada yang sujud tak. Berapa? 70.000 itu di apa? Di Baitul Makmur. Saya dulu ada masjid suruh menamai, saya namai Baitul Makmur. Nggak tahu sampai sekarang itu dipakai apa enggak. Karena Baitul Makmur itu 70.000 malaikat setiap hari. Dan itu tidak akan kembali ya sampai yaumil kiamat. Ibadah di situ ada yang sujud saja, ada yang rukuk terus. Nah, itu di Baitul Makmur di langit 7. Nabi pernah ke sana karena Mi'raj. Terus wal muktamad, qaul yang muktamad yang sahih annal ardo itu afdalu minas sama. Tapi bumi itu kata kaul yang utama, kata ulama Dawu mengatakan bumi itu lebih utama daripada langit. Jadi gini loh Pak, saya terus nih saya di annal anbiya khuliqu minha wa dufinu fiha karena para nabi itu dicetak dari bumi dan dipendem dimakamkan di bumi. Terus wa abdul taqabila radi a'laha lima dzikra li annahu maqalul intifaul alim. Lapisane bumi itu paling tinggi adalah mahal intifaul alim. Jadi tempat untuk kemanfaatannya bagi orang yang berilmu, orang yang ngajari ilmu agama yang ada yang langit bukan yang bumi, di bumi. Nah itu kemanfaatan. Nah itu maka ketika itu kan langit itu ngenyek bumi. Langit itu ya makhluk Gusti Allah. Bumi itu juga makhluk Gusti Allah. Nyek-nyekan. Bumi, kamu itu kasihan sekali. Kamu dicetak itu tempat kotoran. Itu kencing, tempat peceren, tempat yang bau-bau di kamu. Coba kamu desain. Ada intan yang terbuat dari yakut tadi. Ada aras Gusti Allah juga ada di langit. Nyanyian seperti itu. Tapi waktu itu nangis. Tapi setelah itu bumi punya jawaban. Tapi kamu tidak pernah dilahirkan makhluk yang paling mulia dari seluruh makhluk. Adanya di saya di bumi. Siapa itu? Muhammad Rasulullah SAW. Bumi itu langit nangis kan ya. Jadi langit ingin langitnya itu diinjak makhluk yang termulia di muka bumi dan di langit. So ini Nabi Muhammad SAW. Akhirnya tercapai itu Mi'raj, Isra Mi'raj, Nabi ke langit. Seperti itu. Tapi itu tadi karena bagaimanapun bumi itu tempatnya sujudnya para nabi, para orang-orang soleh, para wali Gusti Allah. Jadi bagaimanapun bagusnya langit yang di situ juga ada alam malakut seperti gunung Jabal Qaf itu, tapi nyatanya orang-orang yang mulia itu semuanya ada di bumi, para nabi dan para rasul, para wali-wali Gusti Allah, para ulama Allah. Nah, itu semua ada di bumi dan dimakamkan juga di bumi, sehingga bumi itu lebih afdal daripada langit. Itu seperti itu.
Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bagaimanapun bumi nanti juga akan dirusak oleh Gusti Allah berupa kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Abbas, dan dari Ibnu Abbas, Abdulus samawati allati yali saqbuha arsyur rahman wa hiya al-kursi li qurbiha minal arsyi li anbali anna jami'an nujumi la tafi biha musabbatatun fiha wa sab'a berasab'ati al-yasarati. Jadi menurut Ibnu Abbas, keutamaan langit itu sebenarnya yang menggendengi, mengatapi langit itu adalah arsy Gusti Allah. Nah, terus di situ juga ada kursine Gusti Allah yang dekat dengan arsy. Dan seluruh bintang-bintang itu yang membuat langit itu lebih utama. Maksudnya lebih utama itu lebih bagus daripada bumi. Tapi nyatanya kalau dibanding tadi kaul yang muktamad bahwa antara bumi dan langit itu yang paling lebih utama adalah bumi. Sebab makhluk yang termulia juga lahir di bumi dan dimakamkan di bumi. Terus para wali-wali Gusti Allah yang menyembah Gusti Allah itu juga di bumi dan dimakamkan di bumi. Para orang alim yang mengajarkan ilmunya itu juga di bumi dan dimatikan juga di bumi, para ulama-ulama ya Allah. Nah, maka bumi itu lebih utama daripada langit, walaupun langit itu indah yang tadi diterangkan banyak macamnya tadi. Maksudnya Ibnu Abbas mengatakan utamanya langit itu karena di situ ada arsy ditutupi, diatapi sama arsy Gusti Allah. Arsy di sana, arsy Allah itu tidak akan rusak. Dan seluruh bintang-bintang juga ada di sana. Oleh karena itu langit itu lebih indah atau lebih bagus daripada bumi maksudnya. Tapi lek afdole antara bumi dan langit sing muktamad tetap afdol bumi di situ itu. Tapi itu semua dua-duanya ada dua-duanya adalah makhluk Gusti Allah yang kita itu disuruh untuk mentasbihkan kepada Gusti Allah. Banyak kalimat-kalimat yang ta'ajub yang membuat kita harus mentasbihkan kepada Gusti Allah. Itu juga ada di bumi, juga ada di langit. Jadi iman kita melihat di bumi, kita teliti makhluk-makhluk Gusti Allah. Seperti nyamuk misalnya, kita teliti bahwa makhluk sekecil itu bagaimana uratnya, bagaimana penyakitnya, itu kita nggak bisa berpikir. Pikiran kita tidak akan sampai, maka kita harus mengucapkan subhanallah. Iman kita akan bertambah bahwa itu adalah kekuasaan Gusti Allah. Assalamualaikum.